Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Pada kesempatan ini, saya Risa Sawalia Saputra, selaku moderator dalam acara ini, kita akan sharing tentang strategi bisnis kreatif bersama dua narasumber kita. Putri Mik. Baik, perkenalkan, nama saya Putri Syarani dari Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Abdullah Prabiyani dari Prodi Manajemen. Oke, baik. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Apakah kedua narasumber kita bersemangat dengan bisnisnya? Putri Mik. Memulai bisnis tidak mudah, terutama ketika kalian menambahkannya ke upaya yang kalian berikan dalam pekerjaan rutin kalian. Menghasilkan uang janganlah menjadi satu-satunya motivasi kalian, sebab itu tidak akan cukup untuk menopang kalian ketika kalian menghadapi tantangan. Kalian harus benar-benar bersemangat tentang bisnis kalian dan potensinya di dunia. Jika kalian ingin sukses, kalian harus mencintai bahkan proses membangun mimpi itu dari bawah ke atas. Seperti yang Putri sampaikan sebelumnya, bisnis tidaklah mudah. Kita harus jatuh bangun terlebih dahulu untuk membangun bisnis. Kita juga harus melihat peluang di sekitar kita. Bisnis bukan hanya untuk menghasilkan uang saja, tetapi membangun bisnis kita juga harus memberikan manfaat bagi orang sekitar dan orang banyak, dan dapat menginspirasi banyak orang untuk membangun bisnisnya sendiri. Dalam bisnis, kita juga harus mendukung supplier lokal untuk maju bersama. Ketika kita maju, supplier kita juga harus maju. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa sebenarnya bisnis kreatif itu sendiri dan mencakup apa saja bisnis kreatif itu? Bisnis kreatif di mana biasanya pebisnisnya mengandalkan kreativitas juga serta bakat yang dimilikinya untuk membuka peluang bisnis dan juga dapat menjadikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Dan banyak sekali sektor yang termasuk ke dalam industri kreatif seperti periklanan, arsitektur, seni, kerajinan tangan atau craft, fashion, dan masih banyak lagi yang tidak dapat saya sebutkan. Sektor periklanan merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan komunikasi satu arah, juga meliputi proses kreasi, produksi, dan distribusi, seperti iklan di media cetak maupun elektronik. Lalu dalam sektor arsitektur, jika sektor ini berkaitan dengan desain suatu bangunan, perencanaan biaya konstruksi, konservasi bangunan, juga terdapat sektor yang akhir-akhir ini sedang banyak digeluti, yaitu kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya. Dan masih banyak lagi sektor yang tidak dapat saya jelaskan. Oke, pertanyaan ketiga. Biasanya siapa saja yang banyak terjun ke dunia bisnis kreatif? Bisnis kreatif sendiri banyak digemari oleh anak muda, karena banyak anak muda yang memiliki ide dan inovasi yang lebih baik,
serta banyak anak muda yang memikirkan sesuatu dibuatnya itu lebih efisien. Juga banyak anak muda yang memiliki ide bisnis dan inovasi yang tidak banyak orang pikirkan sebelumnya, seperti membuat buah dalam kemasan, yaitu dengan membuat buah itu menjadi persegi tipis seperti kertas. Itu yang diambil adalah serat-serat buahnya. Itu menjadikan sensasi berbeda ketika kita memakan buah aslinya dengan buah yang dalam kemasan tersebut. Dan itu adalah salah satu inovasi yang jarang sekali orang pikirkan. Oke, kita ke pertanyaan keempat. Ide apa saja yang dapat digunakan dalam bisnis kreatif? Putri ini Sebenarnya banyak sekali ide untuk membuka bisnis, seperti membuat camilan yang unik, produk daur ulang, kerajinan, clothing line, dan masih banyak lagi yang dapat digunakan sebagai ide bisnis. Seperti sekarang, banyak sekali clothing line lokal yang memiliki kualitas yang tidak kalah dengan merek-merek yang besar. Banyak juga clothing line yang memiliki konsep sustainable atau ramah lingkungan yang dimana mereka mengambil bahan-bahan supply-nya dari barang-barang bekas atau dari kain-kain bekas yang kemudian didesain sedemikian rupa untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat seperti baju, tas, sepatu, sandal, dan memiliki keunikannya tersendiri. Salah satu keunikan merek yang memiliki konsep sustainable yaitu menciptakan baju atau sesuatu barang yang tidak memiliki banyak kesamaan, karena mereka membuat baju atau barang tersebut dari kain bekas atau dari barang-barang bekas yang itu sangat susah untuk didapatkannya. Dan merek konsep sustainable ini rata-rata cenderung lebih mahal dibanding merek-merek lainnya, karena mereka lebih mementingkan kesejahteraan para pekerjanya. pertanyaan nomor 5. Apakah kalian memiliki kemampuan mengeksekusi ide bisnis? Memiliki ide bisnis dengan membuat ide bisnis itu menjadi kenyataan adalah dua hal yang sangat berbeda. Jujurlah pada diri sendiri, pada kemampuan yang kalian miliki untuk mengeksekusi ide tersebut menjadi kenyataan. Pada prinsipnya, pikirkan kekuatan kalian untuk mengeksekusi ide tersebut. Jangan sampai karena nafsu besar kalian tidak diimbangi dengan keterampilan yang memadai, membuat bisnis kalian menjadi berantakan dan berujung rugi. Saya ingin menambahkan, pada contoh kasusnya adalah Pepsodent. Suatu hari, pada awal 1900-an, Hopkins didekati oleh teman dekatnya yang memiliki suatu gagasan atau ide bisnis, yaitu pasta gigi dengan campuran busa rasa mint yang ia sebut Pepsodent, atau kita kenal sekarang sebagai salah satu merek pasta gigi. Pada saat itu, banyak orang yang tidak tertarik untuk mempromosikan pasta gigi tersebut, dan bukan rahasia lagi kalau pada saat itu kesehatan gigi orang Amerika menurun drastis. Pada saat itu, menjual pasta gigi adalah sama dengan
bunuh diri finansial karena sudah banyak orang yang menjual berbagai bubuk ramuan untuk membersihkan gigi nyaris bangkrut. Dan pada akhirnya, Hopkins juga temannya tidak menyerah begitu saja. Mereka kembali membuat iklan dengan meyakinkan pembeli bahwa pasta gigi dapat menghilangkan lapisan lengket yang disebut pada saat itu, hingga pada akhirnya setelah 5 tahun, Hopkins dan temannya dapat mengubah Pepsodent menjadi salah satu produk paling terkenal di dunia dan menciptakan kebiasaan gosok gigi yang menyebar sangat pesat di Amerika pada saat itu. Dan dengan jargon kebanggaannya yaitu senyum Pepsodent yang hingga kini masih kita kenal. Nah, kisah ini saya dapatkan dari salah satu buku karya Charles Duhigg berjudul The Power of Habit. Pertanyaan terakhir. Apa saja strategi yang bisa kita gunakan di dalam bisnis kreatif? Kita dapat memulai dengan membuat sesuatu yang berbeda. Contohnya adalah ketika restoran lain menyediakan sambal dengan beberapa jenis, kalian bisa menciptakan banyak jenis sambal hasil dari kreasi kalian. Lalu, banyak orang yang hanya menjual buket bunga bisa jadi dikreasikan seperti buket makanan yang di dalamnya atau voucher belanja dan masih banyak lagi. Kita juga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Contohnya seperti sekarang, banyak orang yang mencari tas kulit dengan harga terjangkau, tetapi memiliki kualitas yang sangat bagus, serta memiliki desain yang kekinian. Banyak orang yang melihat peluang tersebut dan menjadikannya bisnis karena tadi disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Sekarang sudah banyak merek lokal yang telah menjual tas kulit dengan harga yang terjangkau dan memiliki kualitas yang sangat bagus, dan juga sebagai pebisnis kita dapat menambahkan variasi untuk memikat konsumen, yaitu dengan memberikan limited edition untuk waktu-waktu tertentu yang biasanya sangat diminati oleh pembeli, atau bisa juga dengan menambahkan variasi personal custom agar setiap individu tuh punya ciri khas barangnya tersendiri yang berbeda-beda dari yang lain. Dan yang terpenting adalah ketika kita memulai usaha, kita harus kerja keras, pantang menyerah, dan harus mencoba terus-menerus. Baik. Jadi bisnis kreatif biasanya mengandalkan kreativitas dan juga bakat. Yang masuk ke dunia bisnis kreatif kebanyakan dari anak muda. Juga banyak bidang dapat masuk ke dalam bisnis kreatif. Ketika kita ingin memulai bisnis, kita harus memiliki potensi dan juga kreativitas untuk mengembangkan bisnis tersebut. Semakin maju dan juga kita memulai bisnis, jangan hanya memiliki ide, tapi kita juga harus mampu mengeksekusi ide tersebut. Strategi yang digunakan memulai dengan hal yang berbeda, menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen, serta peluang, tidak lupa dengan kerja keras. Sekian diskusi kita hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat dan sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.